Identifikasi materi kewarganegaraan di MI atau SD. PPKN memiliki peran penting dalam pembentukan karakter dan sikap kewarganegaraan siswa. Perubahan ke kurikulum merdeka menuntut guru lebih kreatif dan adaptif dalam penerapan pembelajaran yang berfokus pada capaian belajar dan penguatan profil pelajar Pancasila. Observasi dilakukan untuk mengetahui pelaksanaan metode dan tantangan pembelajaran PKN di sekolah. Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif untuk menggambarkan pelaksanaan pembelajaran PPKN melalui wawancara dengan guru yang berpengalaman mengajar sejak tahun 2007. Fokus penelitian ini meliputi proses pengajaran, pembelajaran, penerapan kurikulum, metode, strategi, dan evaluasi, serta tantangan yang dihadapi. Data dianalisis secara deskriptif sehingga memberikan gambaran yang jelas mengenai praktik pembelajaran PPKN di sekolah. Hasil dan pembahasan pembelajaran PPKN dengan kurikulum merdeka menunjukkan arah yang lebih fleksibel dan berorientasi pada pembentukan karakter serta kompetensi kewarganegaraan melalui pendekatan kontekstual dan proyek P5. Pengembangan materi tidak lagi sebatas penugasan konsep, tetapi juga mencakup dimensi intelektual, moral, partisipasi, dan global. Namun, efektivitasnya masih dipengaruhi oleh keterbatasan waktu, kesiapan guru, variasi kemampuan siswa, dan fasilitas pendukung. Sehingga implementasinya memerlukan dukungan keberlanjutan agar tujuan membentuk profil pelajar Pancasila benar-benar tercapai. Selanjutnya adalah landasan filosofis dan yuridis pendidikan kewarganegaraan. Pendidikan kewarganegaraan di MISD memiliki dasar filosofis pada nilai-nilai Pancasila sebagai sumber pembentukan moral dan karakter, serta landasan yuridis pada Undang-Undang 1945 dan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. PKN tidak hanya berfungsi sebagai penyampaian materi, tetapi sebagai proses pembentukan kesadaran bernegara dan tanggung jawab sosial sejak dini sesuai tahap perkembangan peserta didik. Karakteristik materi PKN di MISD. Materi PKN di MISD harus disesuaikan dengan tahap perkembangan operasional konkret peserta didik, sehingga disajikan secara kontekstual dan berbasis pengalaman nyata. Pembelajaran tidak hanya menekankan aspek kognitif, tetapi juga pembahasan sikap dan perilaku melalui integrasi ranah afektif dan psikomotorik agar nilai-nilai kewarganegaraan dapat dipahami dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Identifikasi ruang lingkup materi PKN di MI atau SD. Ruang lingkup materi PKN di MI atau SD dirancang sebagai fondasi pembentukan karakter dan kesadaran kewarganegaraan sejak dini. Materi tidak hanya mengenalkan konsep seperti nilai Pancasila dan hak kewajiban norma, keberagaman, demokrasi, serta struktur pemerintahan, tetapi juga menekankan penerapan nyata dalam kehidupan sehari-hari. Dengan pendekatan kontekstual dan praktik langsung, pembelajaran PKN bertujuan membentuk peserta didik yang toleran, bertanggung jawab, demokratis, dan memahami perannya sebagai warga negara secara sederhana namun bermakna. Selanjutnya, pendekatan pembelajaran dalam mengidentifikasi materi PKN. Pembelajaran PKN yang efektif menuntut pendekatan kontekstual dan berbasis nilai agar materi tidak hanya dipahami secara kognitif, tetapi juga terinternalisasi dalam sikap dan perilaku peserta didik. Penggunaan metode aktif seperti diskusi, simulasi, dan role play, serta keteladanan guru menjadi kunci dalam menanamkan nilai kewarganegaraan. Dengan demikian, keberhasilan PKN tidak hanya ditentukan oleh isi materi, tetapi juga oleh strategi dan konsistensi implementasinya dalam praktik pembelajaran. Selanjutnya, integrasi dalam kurikulum dan profil pelajar Pancasila. PKN atau PPKN dalam kurikulum 2013 maupun kurikulum merdeka berperan strategis dalam penguatan profil pelajar Pancasila. Melalui integrasi pembelajaran karakter, PKN tidak hanya membentuk kemampuan akademik, tetapi juga mengembangkan sikap religius, toleran, mandiri, kritis, kreatif, dan bertanggung jawab sosial sebagai fondasi generasi yang berkarakter dan berdaya saing. Selanjutnya ada analisis dan integrasi. PKN di MISD berperan sebagai pendidikan karakter kebangsaan yang menekankan pembentukan sikap dan kesadaran sosial secara kontekstual. Keberhasilannya
diskusi yang berkelanjutan, PKN berisiko menjadi sekadar hafalan, sehingga penguatan aspek efektif menjadi faktor kunci dalam mencapai tujuan pendidikan kewarganegaraan. Pembelajaran PPKN dengan kurikulum merdeka lebih fleksibel dan efektif dalam memperkuat karakter serta profil pelajar Pancasila melalui metode proyek dan diskusi. Meski menghadapi keterbatasan waktu dan fasilitas, pelaksanaannya berjalan baik, namun perlu penelitian lanjut untuk mengukur dampak nyata terhadap perubahan perilaku siswa.